Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Susi Susanti SPDI. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SDN Sugirejo 03, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati. Sekaligus mahasiswi PPG PAI dalam jabatan tahap 2 tahun 2021 di LPTK UIN Wali Songo Semarang. Pada hari ini, Senin 29 November 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran sebagai berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai untuk pembelajarannya, tempat duduknya dijaga yang rapi, duduk secara rapi. Kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Ayo. Siap berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi ya rabbal alamin. Berdoa selesai, hormat kepada Bu Guru. Selamat pagi Bu Guru. Sekarang kita baca dulu Asmaul Husna bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasallim ala toha khairi rahman wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa kalimna qasidana wa firlana mamadaya wasi'al arami. Lanjutkan dengan membaca surat-surat pendek pilihan mulai dari surat Al-Ikhlas sampai surat An-Nas dengan menggunakan nada tilawah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Shadaqallahul adzim. Sebagai wujud rasa cinta pada tanah air, sekarang mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang bertugas akan menempatkan diri dan yang lain dengan posisi siap berdiri yang sebelah. Ayo semuanya berdiri dulu, posisinya yang siap, yang bagus, karena kita sebagai wujud rasa cinta tanah air. Ya. Yuk. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah air, Bayu, tanah tumpah darah. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia yang
Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semua hari ini masih sehat? Masih. Alhamdulillah. Siapa hari ini tidak masuk? Tidak ada, semua masuk ya? Nah, alhamdulillah. Tak pernah bosan selalu mengingatkan, selalulah dan selalu jaga kesehatan. Oke, selalu patuhi protokol kesehatan. Protokol kesehatan terdiri apa saja? Memakai masker, lalu mencuci tangan, lalu menjaga jarak. Maka dari itu kita hidupnya juga harus jaga jarak. Maskernya selalu dipakai. Selain itu, dan juga selalu mengingatkan dan selalu menghimbau untuk selalu rajin belajar, untuk juga rajin berdoa, ya, dan juga selalu rajin beribadah. Agar apa? Agar semua cita-cita yang kalian lakukan, yang kalian inginkan, ya, semua dapat tercapai. Selain itu, juga selalu berperilaku terpujilah seperti yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Baik, sekarang sebelum kita masuk ke pembelajaran yang selanjutnya, kita ingin tanya dulu, kalian masih ingat apa tidak? Kemarin kita sudah belajar mengenai apa kemarin? Kisah keteladanan Nabi Yusuf. Betul. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang kisah keteladanan Nabi Syuaib. Seperti yang kemarin sudah Susan beritahu, ya, kita hari ini akan belajar tentang kisah Nabi Syuaib. Dan tujuannya apa, Bu? Kok kemarin mempelajari kisah Nabi Yusuf, kok sekarang mempelajari kisah Nabi Syuaib? Nah, tujuannya agar kalian bisa meneladani dari sikap-sikap terpujinya Nabi Yusuf dan Nabi Syuaib. Baik, sekarang khususan beritahu dulu seperti biasa, ya, tentang kompetensi dasar. Judulnya apa ini? Kisah Nabi Syuaib. Sekarang kompetensi dasar. Kompetensi dasar kita masih sama seperti kompetensi dasar kemarin, yaitu KD 3.6 dan 4.6. Ya, semuanya intinya nanti yang KD 3.6 memahami kisah keteladanan Nabi Syuaib. Nah, ya, selanjutnya 4.6 menceritakan kisah keteladanan Nabi Syuaib. Dengan tujuan pembelajaran, setelah berdiskusi dan menggali informasi melalui metode jigsaw, ya, peserta didik mampu menyebutkan keteladanan dari kisah singkat Nabi Syuaib dengan pendapatnya sendiri. Selain itu, juga nanti peserta didik harus mampu menjelaskan keteladanan Nabi Syuaib dengan pendapatnya sendiri. Selanjutnya, nanti dapat menyajikan keteladanan dari kisah singkat Nabi Syuaib. Sekarang seperti biasa, sebelum kita nanti masuk ke kegiatan inti, khususnya mau beritahu dan mengingatkan untuk KKM kita seperti biasa berapa? 70. Ya, seperti biasa kita KKM-nya 70. Dan nanti untuk penilaian dari ini, ya, penilaian nanti yang pertama nanti akan ada penilaian sikap seperti kemarin bisa kalian lakukan, ya, seperti biasanya sikap spiritual dan sikap sosial. Selain itu nanti juga ada penilaian pengetahuan, ya. Terus yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Dan seperti biasa, karena kita masih dalam lingkungan yang sama, kita akan belajar hari ini dengan menggunakan metode jigsaw. Seperti kemarin-kemarin, ya. Untuk
nanti pembelajaran dapat lancar, pada awalnya kita buat dulu ke kelompok asal dan kelompok anti, ya, yang bisa maju ke depan. Nanti kelompok yang sebelah selatan di depan, yang sebelah barat, yang sebelah timur berada di belakangnya. Urut satu-satu tetap dengan menjaga jarak. Di belakangnya. Ya, kita buat kelompok Ali, ya. Kita buat kelompok Ali. Nanti kalau waktunya sudah berkumpul sesuai dengan kelompok Ali, nanti kalian berkumpul sesuai dengan kelompok Ali. Masih ingat toh? Yang kemarin toh? Dan sekarang mulai dari bentuk 1, 2, 3, ayo. 1, 2. Nah, dan sekarang bentuk yang kelompok 1 kumpul dengan kelompok 1 biar tahu teman-temannya. Dan nomor itu yang dapat angka 1 tadi kumpul angka 1. Berarti 6 jumlahnya. Nah, sekarang yang kelompok 2 kumpul kelompok 2. Untuk pembentukan kelompok asal dan kelompok ahli jurusan cukup, nanti bisa kembali ke tempat dan nama-nama untuk kelompoknya biar nanti tidak lupa akan jurusan catat di papan. Boleh, sekarang bisa kembali ke tempat. Selanjutnya, sekarang kita kerjakan dulu tes awal. Soal sudah ada di grup WA, HP bisa dikeluarkan dan mulailah untuk mengerjakan. Untuk pengerjaan kita semua sudah selesai, HP bisa diletakkan di tas, nanti akan kita gunakan lagi apabila kita akan mengumpulkan informasi. Nah, sekarang untuk bisa mendapatkan informasi, ya, sekarang kita melihat dulu tayangan dari PowerPoint tentang kisah keteladanan Nabi Syuaib. Untuk mendapatkan informasi sebelumnya, sekarang kalian amati terlebih dahulu mengenai kisah keteladanan Nabi Syuaib di PowerPoint ini. Coba kalian tahu itu kelihatannya gambar orang apa? Ini orang yang marah, dia memarahi orang ini. Nah, ini digambarkan kalau ini adalah Nabi Syuaib dan didatangi oleh kaum Madian. Nah, sekarang dan diperhatikan dengan sebaik mungkin, kalian amati dengan sebaik mungkin, ya, tentang kisah Nabi Syuaib, karena nanti ini untuk bahan diskusi yang akan kalian bahas. Itu oke? Ya, siap ya? Kita mulai dari sekarang. Dengarkan dengan baik. Kisah keteladanan Nabi Syuaib alaihi salam. Nabi Syuaib alaihi salam berasal dari suku Madian, anak-anak. Suku Madian adalah orang-orang Arab yang tinggal di sebuah daerah bernama Ma'an di pinggiran negeri Syam. Saat ini negeri Syam dikenal sebagai negeri Syria. Kaum Madian kebanyakan bekerja sebagai pedagang, anak-anak, karena kota mereka tempat persinggahan kafilah-kafilah dagang. Kaum Madian tidak beriman pada Allah. Mereka menyembah berhala. Selain itu, mereka juga mempunyai kebiasaan buruk, anak-anak, yaitu berbuat curang. Mereka mengurangi takaran dan timbangan jika mereka menjual suatu barang. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Syuaib alaihi salam untuk memerintah mereka supaya menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya. Nabi Syuaib alaihi salam juga menyeru kepada mereka agar adil dan jujur dalam berjual beli. Dalam Al-Quran surat Hud ayat 85 dijelaskan bahwa Nabi Syuaib alaihi salam berkata kepada kaum Madian, "Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka,
dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Selain itu, Nabi Syuaib juga mengajak kaumnya untuk selalu bersyukur pada Allah. Namun, mereka tidak mengikuti ajakan Nabi Syuaib, bahkan mengejeknya anak-anak. Mereka berkata, "Wahai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu. Sedang kenyataannya, kami memandang engkau seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentu kami telah menganiaya engkau. Sedang engkau pun bukan orang yang berpengaruh di lingkungan kami." Nabi Syuaib alaihissalam menjawab anak-anak, "Dan wahai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu. Sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah, sesungguhnya aku bersamamu adalah orang yang menunggu." Kaum Madian benar-benar ingkar anak-anak. Kebenaran telah ditolak dan mereka menantang ajakan Nabi Syuaib alaihissalam. Sedangkan Nabi Syuaib alaihissalam telah bersabar. Nabi Syuaib alaihissalam merasa khawatir terhadap kaumnya akan azab yang menimpa mereka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan kaum Madian. Mereka disambar petir yang sangat keras, disertai dengan gempa yang sangat kuat, sehingga mati bergelimpangan. Akhirnya, kaum Madian dibinasakan dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menolak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kisah keteladanan Nabi Syuaib alaihissalam anak-anak. Sikap yang harus kita contoh dari kisah keteladanan Nabi Syuaib alaihissalam adalah: 1. Selalu bersabar. 2. Tidak mudah putus asa. Yang ketiga, pantang menyerah. Yang keempat, selalu bersikap jujur atau tidak curang anak-anak. Dan yang kelima adalah selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya dapat mencontoh atau mempraktekkan dari kisah keteladanan Nabi Syuaib alaihissalam. Amin. Tadi video tentang kisah keteladanan Nabi Syuaib. Sekarang kalian bisa berkumpul dengan kelompok ahli masing-masing dengan tanpa membawa tas, hanya membawa buku tulis, pensil, dan lainnya ditinggal. Dan untuk yang bagian nanti yang bagian mencari informasi dari internet, datanya bisa dibawa. Yang lain datanya ditinggal saja, karena hanya yang bawa HP untuk mencari informasi tentang kisah keteladanan Nabi Syuaib saja. Ayo, kelompok ahli 1 di sini, kelompok ahli 2 di sini. Selanjutnya bisa kalian cari buku referensi juga tentang kisah keteladanan Nabi Syuaib. Ya, sekarang yang lain bisa mencari buku cetak. Dan yang bertugas untuk mencari di internet bisa mencari segera yang dikeluarkan, diketik pada Google kisah keteladanan Nabi Syuaib. Ayo, yang lain segera mencari buku. Untuk bahan diskusi sekarang Busan akan bagikan kepada kalian bahan diskusinya. Nanti kalian cari bersama-sama dengan satu kelompok. Ada yang mencari dari buku dan ada yang mencari dari sumber internet. Bisa dipahami? Nah, sekarang bisa dicari. Ini kelompok 2. Pada zaman Nabi Syuaib diperintahkan untuk berdakwah dan mereka setelah mencari materi. Nabi Syuaib diperintahkan untuk berdakwah kepada kaum Madian yang tinggal di daerah yang bernama di pinggir negeri Islam. Lanjutkan ya, nanti setiap satu anak harus sudah paham semua bahan diskusi yang ada. Karena nanti kalau kembali ke kelompok asal, kalian harus bisa menjelaskan ke kelompok asal. Teruskan selanjutnya lagi. Bagaimana sikap kaum Madian terhadap
Nabi Syuaib jelas mereka yang akan membaca materi. Kemudian juga akan belajar perhatian menolak Sekarang kalian lanjutkan diskusinya ya. Nanti setiap anak harus bisa menjelaskan nanti ketika sudah kembali ke kelompok asal. Satu anak harus bisa menguasai semua bahan dari yang didiskusikan dari ini. Begitu bisa dipahami? Waktu untuk berdiskusi dengan kelompok alif sudah cukup. Sekarang bisa kembali ke kelompok asal untuk menyampaikan hasil dari diskusi yang didapatkan dari kelompok AB. Sudah bisa mulai dari sekarang. Kalian sudah kembali ke kelompok asal masing-masing? Ya. Masih ingat dengan kelompoknya ya? Tidak ada yang tertukar lagi ya? Nah, sekarang kalian sudah kembali ke kelompok asal. Nanti hasil dari kelompok asal kalian beritahukan, kalian berikan informasinya ke kelompok asal. Dari kelompok ini tadi, sekarang diberikan ke kelompok asal ini. Ayo dibahas. apa yang kamu dapatkan Adel? Menurut saya setelah Saya lanjutkan diskusi atau penyampaian informasi dari kelompok adik ke kelompok asal ya. Nanti setelah kelompok 2 juga selesai membagikan informasinya, kalian ada salah satu yang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari berbagi informasi. Sudah, sekarang setiap anak bisa saling berbagi informasi. Nanti setiap anak harus tahu satu-satu, gitu ya. Dipahami? Dilanjutkan. apa yang kamu dapatkan dulu? Menurut saya setelah membaca materi Allah memerintah Nabi Yusuf dan mengirim untuk pindah dari Madian tetap kemudahan Madian semakin merajalela. Kalian lanjutkan untuk berbagi informasi dengan kelompok asalnya ya. Nanti kalian harus perdalam ini karena nanti salah satu akan maju ke depan dan di kelompok yang sini nanti kalau ada pertanyaan juga harus bisa menjawab. Dan dilanjutkan. Kalian tadi sudah berdiskusi dengan kelompok ahli, kemudian kalian juga sudah berbagi informasi dengan kelompok asal. Sekarang kelompok asal perwakilannya ya, kelompok asal dari 1 atau 2 perwakilannya nanti secara gantian maju ke depan. Sekarang kelompok asal 1 dulu untuk mempresentasikan hasil dari berbagi informasinya di depan. Yang lain nanti memperhatikan dari kelompok asal 1 maupun kelompok asal 2. Terutama kelompok asal 2 nanti harus ada yang menanggapi. Ketika akan menanggapi, biasa dengan kata-kata terlebih dahulu dengan kata-kata yang jelas. Ya. Sekarang gantian kelompok asal 1 silakan untuk menyampaikan presentasinya. Yang lain memperhatikan, tidak sendiri. Nanti kelompok 1 kalau mau dihentikannya dan kesulitan menjawab nanti dibantu loh ya. Yang terhadap tokoh Nabi Syuaib, sebagai besar penduduk Madian menolak seruan Nabi Syuaib. Mereka bukan menjala seruan Nabi Syuaib. Bagaimana sikap kaum Madian terhadap pengikut Nabi Syuaib? Penduduk Madian menghalang-halangi para pengikut Nabi Syuaib yang beriman untuk beribadah kepada Allah. Penduduk Madian bahkan memaksa dengan kekerasan terhadap pengikut Nabi Syuaib untuk meninggalkan ajaran Nabi Syuaib. Bagaimana perintah Allah kepada Nabi Syuaib dan pengikutnya sebagai menanggung azab. Allah memerintahkan Nabi Syuaib dan pengikutnya untuk pindah dari negeri Madian sebab kemungkaran kaum Madian semakin merajalela. Ya, ini presentasi dari kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Ada yang mau menanggapi? Ya, yang keras, yang jelas. Apa bentuk kaum yang mengetahui Nabi Syuaib berupa karena Nabi Syuaib tetap gigih dan semangat dalam berdakwah. Padahal ternyata kalau kaum Madian menerima. Kelompok 1 ada yang mau menambahi? Ya, kelompok 2 bisa ditangkap?
informasinya. Ayo. Selanjutnya, perhatian dari kelompok pasal 2. Yuk. Nanti kelompok pasal 1 harus ada yang menanggapi loh ya. Dan kelompok pasal 2 nanti kalian bukan ada yang kesulitan menjawab, kalian harus bisa memberitahu juga. Bisa dimulai. Bagaimana perilaku kaum Madyan pada saat itu? Tentu Madyan saat itu membuat sebuah orang yang tidak jujur dan tidak adil. Salah satu contoh perilaku orang penduduk Madyan adalah mereka cuma mengurangi timbangan dalam praktik jual beli. Mengapa kalau Madyan dalam mengamalkan ajaran Nabi dan Rasul yang sebelumnya? Sebab mereka tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka menyembah hutan dan agar yaitu sebidang padang pasir yang ditumbuhi pohon dan tanaman. Bagaimana ajaran Nabi Syuaib mengajak kaum Madyan? Nabi Syuaib mengajak kaumnya menyembah Allah, menjauhi kezaliman, kemungkaran dan segala macam bentuk kemaksiatan. Nabi Syuaib mengajak kaumnya berperilaku jujur, menimbang bukan benar tanpa dikurangi seperti kebiasaan mereka. Bagaimana peringatan Nabi Syuaib kepada kaum Madyan? Nabi Syuaib alaihissalam mengingatkan kaum Madyan akan lingkungan Allah dan kaumnya yang telah benar kepada mereka. Mengingatkan anak belasan bagi orang yang tidak mau berbuat kepada ajaran Allah yaitu berupa azab yang pedih ketika masuk di dunia dan nanti di akhirat. Ya, presentasi dari kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2, siapa yang mau menanggapi? Ilyas. Bagaimana cara menanggapi Nabi Syuaib yang terlalu bersemangat dan tidak berusaha walaupun kaumnya berjahat? Sebagai anak muslim, kita harus memiliki semangat dan tidak boleh putus asa, terutama ketika belajar. Kita harus terus bersemangat dan tidak boleh malas. Ya. Kelompok 2, ada yang mau menambahi? Tidak. Kelompok 1 bisa ditangkap? Ya, nah, sekarang sudah selesai presentasi dari kelompok 1. Perwakilan bisa kembali ke tempat. Kita beri tepuk tangan ya. Meriah untuk kelompok ada dari kelompok pasal 2. Selanjutnya, ya, itu tadi sudah dijelaskan tentang pertanyaannya baik dari Vivia maupun dari Ilyas. Dan memang benar jawabannya dari baik Via maupun dari Naufal. Ya, kalau dari Vivia tadi, mengapa Nabi Syuaib itu sampai didatangi oleh kaum Madyan? Karena Nabi Syuaib itu sudah dihadang-hadangi oleh kaum Madyan, tetapi masih tetap gigih berdakwah. Kemudian untuk Ilyas, benar jawabannya Naufal. Sebagai anak muslim kita harus semangat dan tidak boleh putus asa. Sekarang kita waktunya sudah sampai pada penilaian karena untuk menggali informasi dan untuk mencari jawaban, ya, untuk mencari informasi dan mencari info sudah cukup. Sekarang kita waktunya penilaian. Untuk penilaian pertama, kita nanti penilaian sikap spiritual dan penilaian sikap sosial. Nanti kalian tuliskan di sini nama kamu. Yang atas ini udah lihat ya. Di sini nanti dituliskan nama kamu, ya. Selanjutnya yang bawah ini teman yang dinilai, berarti teman yang ada di kanan dan kirimu. Tak tuliskan namamu dan jawab di sini centang sesuai dengan kenyataan yang kalian tahu. Kalian bisa mengerti? Ada. Sekarang semua sudah mendapatkan lembar penilaian sikap ya? Ya, sekarang bisa kalian kerjakan. Untuk penilaian sikap, guru khususan rasa sudah cukup, sudah selesai semua tak? Sudah selesai semua tak? Sudah, sekarang dikumpulkan ke depan. Nanti janjian dengan penilaian keterampilan. Oke, ayo dikumpulkan ke depan. Harus di meja sini. Yang sudah selesai ini diambil. Sekarang waktu untuk penilaian keterampilan. Itu tadi Busan sudah punya lembaran, sudah Busan bagikan kepada kalian. Itu tugas untuk mengerjakan keterampilan agar dapat menceritakan
untuk penilaian nanti yang dinilai adalah kelancaran membacanya, ya. Selanjutnya keruntutan ceritanya dan juga kerapian tulisan. Nanti setelah selesai kalian membaca di depan, tulisannya, ya, hasil dari pekerjaan kamu juga langsung diletakkan di meja guru. Bisa dimengerti? Nah, sekarang bisa kita kerjakan. Sudah ada yang selesai atau belum? Sudah? Ya sudah? Bisa? Siapa yang sudah selesai? Nah, ya sudah selesai berarti masuk ke depan. Kemudian dibaca yang keras, nanti hasil tulisanmu dikumpulkan di depan. Ya? Ya. Ayo yang sudah selesai langsung masuk ke depan. Nanti kalau salah, nanti saya Allah sama Allah mendapat yang kematian. Untuk kematian terdiri dari orang-orang kafir. Mereka tidak mengenal Allah, Tuhan yang Maha Esa. Untuk kematian saat itu rumah bertempat curang, licik, ditutup dan tidak adil. Salah satu yang perilaku curang dan adil adalah melihat dalam praktik jual beli. Penduduk Makkah menolak jawaban dari Nabi Syuaib alaihissalam. Maka mereka mencela, menghina dan mengancam Nabi Syuaib alaihissalam. Kisah Nabi Syuaib alaihissalam yang bisa kamu teladani dalam hidup sehari-hari menurut saya yaitu mengingatkan teman agar berbuat baik. Ya, terima kasih. Dan ada yang sudah selesai lagi? Ini ya, silakan. Yang lain sudah diselesaikan ya? Belum. Ya, hasil pekerjaan itu diletakkan di depan saja, nanti bisa mulai. Untuk penilaian keterampilan, alhamdulillah sudah selesai. Seperti kemarin, untuk yang belum paham membaca, senantiasa untuk latihan belajar membaca terus, ya. Dan kalian berlatih terus untuk membuat cerita agar kalian mempunyai keterampilan dan pandai bercerita. Sekarang waktunya untuk penilaian pengetahuan. Untuk penilaian pengetahuan seperti biasa, soal sudah khususan bagi di grup di HP bisa dikeluarkan untuk dikerjakan, ya, lewat Google Form yang sudah khususan bagikan linknya. Dan bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Untuk penilaian pengetahuan sudah semua ya? Sudah. Sekarang HP diletakkan di tas lagi. Baik, hari ini kita sudah belajar tentang banyak hal, ya. Kalian sudah belajar tentang kisah keteladanan Nabi siapa tadi? Ya. Selain itu, ketika kalian belajar juga sudah latihan untuk berkolaborasi dengan teman yang lain dengan berdiskusi. Nah, manfaatnya pembelajaran hari ini semoga bisa menjadi bekal kalian nanti kalau kalian sudah dewasa, agar kalian dapat mencapai segala cita-cita yang kalian inginkan, serta kalian dapat meneladani dari perilaku bisa keteladanan Nabi. Untuk menyimpulkan pelajaran hari ini, mari kita simpulkan bersama-sama, ya. Sikap terpuji yang disuai yang bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari apa saja? 1, 2, 3. Itu tadi adalah kisah keteladanan Nabi Syuaib. Setelah serangkaian pembelajaran ini, nanti bisa punya tugas untuk kalian sebagai penguatan, ya. Sebagai penguatan pembelajaran yang sudah kita laksanakan dari ini. Nanti untuk mengerjakannya, kalian boleh meminta tolong kepada bapak, ayah, ibu, kakak apabila mengalami kesulitan. Untuk lembar penugasan semua sudah dapat ya? Alhamdulillah, hari ini kita belajar tentang banyak hal. Ya. Manfaat belajar hari ini semoga bisa menjadikan kita menjadi anak yang soleh dan soleha yang bisa
diikuti dari keteladanan Nabi Syuaib. Jadi pelajaran hari ini ada yang ditanyakan apa tidak? Nanti di rumah kalian baca-baca lagi ya tentang kisah keteladanan Nabi Syuaib dari buku maupun dari buku maupun dari sumber kita. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, meja dibersihkan, betul, buku-bukunya dikembalikan ke tempat asal, tidak ada buku yang di meja, semua kertas-kertas juga dikumpulkan di depan, nanti biar bisa dibuat. Pertemuan hari ini sudah cukup ya, kita sudah banyak sekali mendapatkan ilmu. Untuk pertemuan yang akan datang, kisah keteladanannya Nabi Ibrahim. Kisah keteladanannya Nabi siapa? Ibrahim. Nanti untuk modul bisa kalian baca-baca, akan dicatat di grup ya, kalian baca untuk bahan belajar di rumah. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, jangan lupa sholat, jangan lupa belajar, jangan lupa mengaji agar segala cita-cita yang kalian inginkan dapat tercapai. Selanjutnya nanti bisa dipimpin berdoa oleh ketua kelas ya. Maskernya dipakai, masker tidak boleh dilepas sepasian. Nanti polanya seperti biasa, maju satu persatu dengan ya hati-hati di jalan dulu ya. Ya sekarang bisa dipimpin berdoa oleh ketua kelas. Siap, berdoa.